Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Melihat pohon kelapa di pantai, Kapten Hao tiba-tiba tertegun, tidak dapat bereaksi terhadap apa yang telah terjadi dan tidak dapat mempercayai apa yang dilihatnya. Dia jelas berada di kantor. Sekarang, bagaimana mungkin dia tiba-tiba berada di pantai? Apa yang baru saja terjadi? Saat Kapten Hao duduk membeku karena terkejut, seruan yang familiar bergema di dekatnya. Kapten, dia berbalik tajam dan melihat Surong. Mata mereka bertemu. Kejutan di mata mereka tidak dapat dibedakan, masing-masing semakin melebar. Surong, meskipun cukup berpengalaman dan bukan orang pertama yang menyaksikan aksi luar biasa, tetap tercengang melihat Kapten ditarik ke udara dalam sekejap mata. Kemampuan luar biasa untuk menghancurkan ruang angkasa ini sekali lagi melampaui pemahamannya, dan ia tak kuasa menahan diri untuk tidak dipenuhi rasa terkejut. Kedua sosok yang familiar itu duduk linglung untuk waktu yang lama sebelum akhirnya sadar kembali. Kapten Hao, masih linglung, bertanya dengan gugup, apa yang terjadi? Di mana tempat ini? Kenapa aku tiba-tiba ada di sini? Dan kenapa kau juga ada di sini? Bos yang tadinya tenang dan kalem kini seperti anak muda, ketakutan, dan penasaran, menghujani Surong dengan pertanyaan-pertanyaan yang hampir membuatnya terdiam. Setelah ditenangkan, ia diam-diam menceritakan semua yang telah dilihatnya. Kapten Hao menceritakan semuanya, mulai dari penglihatan aneh di lingkungan sekitar hingga getaran dahsyat di pulau itu, hingga saat ini. Kapten Hao melompat dari pasir. Seorang pria parubaya berusia 40-an, terkejut, lincah seperti siswa SMP. Apa-apaan ini? Maksudmu, dalam sekejap mata, kita sudah di laut. Bahwa tsunami dahsyat yang melanda dunia ini berasal dari sini. Semua ini hanya karena seseorang menghentakkan kakinya. Itu mustahil. Sama sekali mustahil. Kapten Hao meraung tak percaya, kulit kepalanya kesemutan. Tiba-tiba ia dibanjiri begitu banyak informasi, yang satu lebih absurd daripada yang sebelumnya. Ia menolak untuk mempercayai apapun. Saat itu, sebuah suara malas terdengar dari bawah pohon kelapa. Kau sudah di Taitianyang. Percaya atau tidak, semua ini tidak penting. Aku hanya ingin bertanya, bisakah kau membantuku menemukan Suster Han itu? Suara lembut itu menggelegar seperti guntur musim semi. Kapten Hao membeku mendengar suara itu, perlahan berbalik dan melihat Wu Tao, mengenakan celana pendek, menatapnya dengan malas. Menghadapi pemuda yang tak dikenal ini, ia mengingat informasi yang mengalir di benaknya, dan segera melihat sekeliling. Hanya ada hamparan lautan yang tak terbatas, bahkan tidak ada sedikit pun daratan yang terlihat. Pasir di bawah kakinya terasa sedikit panas, seolah membenarkan semua yang baru saja didengarnya. Tiba-tiba, Kapten Hao tertegun, pikirannya dipenuhi berbagai macam pikiran. Benarkah semua ini? Ia mencoba menenangkan diri, tetapi keterkejutan yang luar biasa masih terasa. Kebenaran itu terlalu mengejutkan, dan butuh beberapa menit baginya untuk mencerna semuanya sebelum akhirnya berbicara, setengah yakin. Apakah kau makhluk kuat yang disebutkan Xiao Su? Meskipun matanya masih bergetar, jelas tidak mampu mempertahankan ketenangan sepenuhnya, ia berhasil mempertahankan ketenangannya dalam waktu sesingkat itu. Tingkat kualitas dan ketahanan ini sungguh luar biasa, dan di antara manusia bintang biru, ia sungguh luar biasa. Tidak heran ia telah naik ke posisi atasan kapten yang tampan itu. Wu Tao mengangguk sedikit, berdiri, dan bertanya dengan penuh perhatian. Bisakah kau membantuku menemukan Suster Han itu? Meskipun kata-kata ini tidak memberikan jawaban, mereka menurutinya. Nada bicaranya yang tegas mengandung tekanan yang mengerikan. Meskipun Wu Tao berusaha sekuat tenaga untuk terlihat lembut, Kapten Hao mendengarnya terdengar sangat mengesankan, dan ia merasa seolah-olah sebuah gunung sedang menimpanya. Ia hanya bisa menjawab dengan jujur, dengan hati-hati menjelaskan kesulitannya. Aku memang bisa melaporkan masalah ini dan meminta atasan untuk menghubungi Suster Han. Jika aku bisa memberitahu mereka tentang keberadaanmu, seharusnya tidak masalah. Tapi aku tidak bisa menjamin itu. Aku hanya bisa berusaha sebaik mungkin dan menunggu kabar. Wu Tao mengangguk pelan dan melambaikan tangannya, membuka celah spasial. Baiklah, aku orang yang sabar. Aku akan menunggu. Hanya ini yang bisa kulakukan untuk saat ini. Aku akan membawamu kembali. Menyaksikan sendiri metode mengerikan yang digunakan untuk membuka kehampaan itu, keterkejutan yang mereka rasakan muncul kembali. Meskipun kenyataan seperti itu tampak absurd, setelah mengalaminya berulang kali, mereka tak kuasa untuk tidak mempercayainya. Dalam sekejap mata, keduanya ditarik ke dalam kegelapan. Ketika mereka membuka mata lagi, pasir di bawah kaki mereka telah berubah menjadi jalan aspal. Jalanan yang ramai tampak familiar, itu adalah kota Pingjiang yang mereka jaga siang dan malam. Kapten Hao dan Surong berdiri di jalan tua kota tua itu, tercengang, menatap para pejalan kaki yang bersemangat. Kemampuan macam apa ini? Sebuah kekuatan supernatural, atau ilusi seperti mimpi. Semua yang mereka dengar dan lihat terasa sangat nyata. Orang-orang larut dalam perayaan berakhirnya tsunami. Senyum yang telah lama hilang dan diskusi yang antusias muncul, menghancurkan keraguan yang tersisa di hati mereka.
Mereka benar-benar telah bertemu dengan dewa yang tak terjelaskan. Saat keduanya saling menatap dalam keheningan yang tertegun, Wu Tao, yang berdiri diam di dekatnya, telah berjalan santai, tangannya dimasukkan ke dalam saku, membaur dengan kerumunan seperti orang biasa. Sekarang ia tampak begitu biasa. Hanya bisikan dari sosok yang melambai yang terngiang di telinga mereka, mengingatkan mereka akan kekuatan mengerikan pria ini. Supermarket diskon akan segera tutup. Aku harus membeli beberapa barang untuk pulang dulu, jadi aku tidak akan mengantarmu. Jika ada kabar, segera beritahu aku. Sebuah ucapan santai membuat keduanya kagum. Pertemuan seperti mimpi ini benar-benar terjadi di dunia ini. Manusia biasa itu benar-benar memiliki kekuatan mengerikan dari dewa mitos. Tiba-tiba, hati Kapten Hao dan Surong melonjak, seolah-olah mereka akhirnya mengungkap sisi tersembunyi dunia. Semua yang pernah mereka ketahui tampak aneh. Mereka tidak berani ragu, memanggil taksi dan bergegas ke divisi perburuan iblis. Dalam waktu setengah jam, laporan tentang individu misterius itu telah dilaporkan ke markas besar. Kapten mondar-mandir dengan gugup di sekitar kantornya, ketenangannya yang biasa hilang, seolah-olah dia baru saja memulai, diliputi kecemasan. Surong hanya bisa diam saja. Hanya dalam sehari, berbagai peristiwa terjadi begitu cepat, jauh di luar jangkauannya. Tak ada yang bisa ia lakukan selain menenangkan diri dan menunggu. Namun, semakin ia memikirkannya, semakin ia merasa tak berdaya dan tak berarti. Pikirannya tak henti-hentinya melayang, dan masa lalu terus muncul kembali. Saat pertama kali bertemu Wu Tao, ia sedang berkeliaran di kota. Kini ia tahu Wu Tao memiliki kekuatan yang tak terpahami. Dengan lambaian tangannya, ia bisa merobek ruang dan memicu tsunami. Ia bagaikan dewa, dan apa yang disebut bahaya itu hanyalah lelucon. Keraguan yang tak terhitung jumlahnya yang ia pendam selama pertemuan-pertemuan berikutnya akhirnya terjawab. Sejak awal, orang ini menentang penjelasan rasional. Pikiran dan tindakannya berada di luar pemahamannya. Banjir emosi menerjangnya. Kebingungan Surong sebagian besar telah teratasi, tetapi bahkan lebih banyak lagi yang muncul. Seolah-olah sebuah dunia baru telah terbuka di dalam dirinya, rasa ingin tahu yang tak terbatas membuncah. Siapakah dia? Dan dari mana ia mendapatkan kemampuan-kemampuan tak manusiawi ini? Misteri-misteri ini menghantuinya, membuat Kapten Kota Pingjiang yang paling berbakat itu putus asa. Ia kehilangan minat pada segala sesuatu di sekitarnya, bahkan roh-roh yang pernah ia anggap musuh terbesarnya. Bahkan setelah bekerja, sendirian di tempat tidur, ia merasa sulit tidur, berguling-guling di tempat tidur hingga fajar. Meskipun Surong tidak tidur sepanjang malam, dia penuh energi. Tidak dapat menahan rasa ingin tahunya lebih lama lagi, dia segera mandi dan menuju ke kota tua. Bahkan jika Wu Tao mengancamnya, dia akan mendapatkan kebenaran. Tepat saat dia hendak pergi, teleponnya berdering di saat yang tidak tepat. Ding ling ling, ding ling ling. Surong melirik catatan rekannya di layar, mengira itu urusan resmi, jadi ia menjawab. Tak disangka, suara di ujung sana terdengar agak penuh perhatian dan canggung. Kapten Su, hari ini adalah hari libur yang langka. Seluruh negeri telah pulih dari tsunami yang dahsyat, dan ini adalah waktu perayaan bagi kita semua. Pada kesempatan yang membahagiakan ini, saya ingin mengundang Anda makan siang. Kapten Su. Surong kehilangan minat pada percakapan dan langsung menutup telepon. Tidak tertarik. Situasinya semakin rumit, dengan bencana alam yang aneh dan sosok-sosok misterius yang terus bermunculan. Bagaimana mungkin ia punya waktu untuk menghadapi rekan kerja yang kasar? Perhatiannya yang terus-menerus di masa lalu mungkin baik-baik saja, tetapi sekarang, sebagai anggota Departemen Perburuan Iblis, ia bahkan tidak menyadarinya. Ketidakpeduliannya yang total sungguh tidak bertanggung jawab. Ia menutup telepon dan segera pergi. Sebelum pukul 9, ia sudah berada di depan pintu Wu Tao. Ketuk, ketuk. Setelah ketukan gugup, 9 pintu keamanan terbuka satu demi satu. Wu Tao yang malas perlahan mendongak dan melihat Surong. Secerca harapan melintas di wajahnya. Itu kau, ada apa? Apa ada kabar dari kantor pusat? Wajah Surong tampak ragu, dan ia dengan gugup mencoba menjelaskan. Tidak, tidak, belum ada kabar dari kantor pusat. Aku datang ke sini untuk mengundangmu makan siang dan menanyakan beberapa pertanyaan. Apa kau ada waktu? Suaranya semakin gugup saat berbicara. Surong belum pernah mengundang siapapun untuk makan malam sebelumnya, apalagi pria dewasa. Dan menghadapi sosok misterius dan berkuasa seperti Wu Tao, rasa gentarnya berlipat ganda. Namun, Wu Tao tetap tenang dan mengangguk senang saat mendengar kabar makan malam. Oke, Surong terkejut mendengar kata-kata itu, matanya berbinar-binar karena terkejut. Ia tidak tahu apakah itu karena ia berhasil mengundang lawan jenis untuk pertama kalinya, atau karena ia berkesempatan mengajukan pertanyaan misterius, tetapi wajahnya dipenuhi kegembiraan, dan rona merah di pipinya semakin menambah daya tariknya. Tatapan ini sama sekali tidak seperti Sura berwajah dingin yang legendaris. Jika rekan-rekannya melihatnya, rahang mereka pasti akan ternganga. Tak lama kemudian, mereka berdua duduk di sebuah ruangan pribadi kecil di tepi sungai.
Suasana yang tenang dan damai sangat cocok untuk bersantap dan berdiskusi bisnis, dan pemandangan dari jendela menyegarkan, membuat mereka sedikit rileks. Melihat ekspresi puas Wu Tao, bahkan setelah menyeka mulutnya, semburat kegembiraan masih terpancar di wajahnya. Surong menggenggam gelas airnya erat-erat, mengumpulkan keberanian, dan berbicara dengan suara gemetar. Wu Xianxian, bisakah kau memberitahuku siapa dirimu? Bagaimana kau menjelaskan kemampuan yang pernah kau tunjukkan sebelumnya? Jika kita mengkategorikan pemburu iblis, level berapa dirimu? Pertanyaan-pertanyaannya dipenuhi rasa gentar, matanya berbinar-binar penuh harap. Wu Tao tidak mempermasalahkan penampilan kapten yang cantik itu, apalagi membencinya. Lagi pula, ia berutang budi padanya, dan menemukan Suster Han adalah hal yang wajar. Namun, merenungkan pertanyaan-pertanyaan itu, ia merasa sulit untuk menjawabnya. Ia hanya bisa tersenyum tipis dan mengucapkan kalimat ambigu. Jika aku mengungkapkan identitas dan kekuatanku, itu tidak hanya akan mengacaukan pemahamanmu, tetapi juga akan menimbulkan masalah besar. Lebih baik kau tidak tahu. Mata Surong melebar. Meskipun kata-katanya samar, seorang wanita secerdas dirinya dapat langsung memahami makna yang mendalam. Berbagai penglihatan yang telah disaksikannya sebelumnya cukup mengejutkan, tetapi identitas Tuan Wu dapat mengacaukan semua pemahaman itu dan bahkan menimbulkan masalah besar. Seberapa mengerikankah ini? Surong tidak dapat membayangkan apa yang bisa dianggap merepotkan oleh pria ini, apalagi identitas dan kekuatan aslinya. Satu hal yang ia yakini, latar belakang pria ini adalah rahasia kelas dunia. Apa artinya ini? Setelah bekerja di Departemen Perburuan Iblis begitu lama, Surong lebih memahami daripada kebanyakan orang bahwa makhluk setingkat ini praktis tabu. Setiap kontak dengan orang biasa akan berakibat fatal. Memang benar, seperti yang dikatakan Tuan Wu, bahwa lebih baik tidak tahu. Memikirkan hal ini, Surong merasakan hawa dingin di punggungnya dan segera mengganti topik pembicaraan, tidak berani bertanya lebih lanjut. Tuan Wu, apakah Anda puas dengan makanan hari ini? Kota Pingjiang mungkin kecil, tetapi adat istiadat dan penduduknya unik. Jika ada yang bisa kami bantu di kemudian hari, beritahu kami. Bagaimanapun, sosok yang kuat dan misterius ini tidak menyimpan dendam. Menunjukkan niat baik sesaat jelas merupakan hal yang tepat. Mendengar kebaikan hati ini, Wu Tao tersenyum dan mengangguk setuju. Ia tidak merasakan niat jahat dari wanita ini, apalagi ancaman. Sedikit bantuan selalu lebih baik daripada beberapa musuh. Setelah beberapa obrolan ringan, keduanya, dengan rasa kenyang dan puas, berjalan pulang, di tengah hari-hari perayaan yang meriah. Seorang pria dan seorang wanita mengobrol santai, berjalan di bawah pepohonan di pinggir jalan. Bagi siapapun, mereka tampak seperti pasangan, terutama karena penampilan dan pakaian mereka sedikit berbeda, yang membuat kemungkinan ini semakin nyata. Lagi pula, penampilan tidaklah penting akhir-akhir ini, kemampuan untuk bertahan hidup adalah raja. Menanam bunga di kotoran sapi adalah praktik yang umum. Sepanjang perjalanan, mereka tentu saja menarik rasa iri dan desahan rahasia banyak orang, dan Surong merasa sedikit malu dengan tatapan itu. Untungnya, kota tua tidak ramai, dan jalanan berangsur-angsur menjadi kosong dan sunyi, tidak lagi diganggu oleh masalah semacam ini. Sayangnya, masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Setelah berjalan di sepanjang jalan Ginggo yang panjang untuk sementara waktu, dia berbelok di tikungan dan bertemu dengan pejalan kaki lain. Reaksi pria itu beberapa kali lebih intens daripada yang sebelumnya. Dia tampak berhenti, dan setelah beberapa lirikan pada dua orang yang mengobrol dan tertawa, tatapannya menjadi semakin dingin, dan dia berteriak dengan dingin di tempat. Surong! Teriakan tiba-tiba itu mengejutkan Surong dan membuatnya tertegun melihat pemandangan di depannya. Zhou Pengfei. Ia tak pernah menyangka akan bertemu pria ini saat berjalan-jalan. Panggilan telepon yang menyebalkan tadi pagi memang biasa, tapi bertemu dengannya lagi dalam sekejap mata, bahkan memanggil namanya dengan wajah masam di depannya sungguh menyebalkan. Yang lebih menyebalkan lagi, sebelum ia sempat berkata apa-apa, orang itu berbicara dingin dengan gigi terkatup. Surong, teganya kau melakukan ini. Aku sudah lama mengundangmu makan malam, dan kau malah menolakku. Tidak menghargaiku saja sudah biasa, tapi sekarang kau malah bergaul dengan pecundang sialan ini. Aku, Zhou Pengfei, adalah sosok yang terkenal, tampan, dan bermasa depan cerah. Apa salahnya aku kalah dari pria ini? Ia memulai dengan rentetan pertanyaan yang cemberut, seolah-olah ia telah mengalami ketidakadilan yang mendalam. Surong terdiam, menatap dingin. Ia sungguh tak mengerti. Bagaimana mungkin Zhou Pengfei ini merasa begitu puas diri, bersikap seolah-olah tidak setuju makan malam dengannya adalah dosa besar. Mereka hanya rekan kerja, dengan siapa dia membutuhkan persetujuan orang ini untuk makan malam. Yang lebih konyol lagi, si pecundang Zhou Pengfei itu sebenarnya 1000 kali lebih baik darinya. Bahkan jika ayahnya datang, dia tidak akan mampu menyinggung sosok misterius seperti Tuan Wu. Surong merasa tak berdaya, tidak repot-repot menanggapi. Tanpa diduga, Zhou Pengfei dengan menantang memelototi Wu Tao dengan ekspresi cemberut. Halo, wah, siapa kamu? Aku tidak bermaksud kasar, tapi kamu berani makan malam dengannya meskipun dengan penampilanmu.
Sepertinya kamu punya latar belakang yang kuat. Melihat orang asing itu mengganggunya, Wu Tao hanya menatap kosong. Pergi. Kalau kau tidak ada urusan lain, jangan ganggu aku. Ia sungguh tidak ingin membuat masalah. Siapa sangka pergi makan malam pun akan berujung pada pertemuan dengan seorang pembuat onar. Jika orang itu berkuasa, tidak masalah, tetapi ternyata ia hanyalah orang bintang biru biasa. Tidak ada gunanya melanjutkan kekacauan ini. Bagaimana jika masalah sepele ini menyebabkan semua kerabat orang itu muncul? Masalahnya akan tak berujung, dan mustahil untuk menyelesaikan masalah ini sepenuhnya. Saat itu, membereskan kekacauan akan membuang-buang waktu. Ia memiliki tanggung jawab penting yang harus dipikul, jadi ia tidak punya waktu untuk mengurusi para bajingan ini. Surong juga tampak tenang, sama sekali tidak khawatir. Ia tahu, kemampuan dan status Wu Tao membuatnya tak tertandingi, bahkan di planet ini. Generasi kedua seperti Zhou Pengfei tak berdaya melawannya. Menghadapi kebisuan mereka, amarah Zhou Pengfei memuncak, dan ia mencondongkan tubuh lebih dekat, berbisik, "Wah, kau sok banget. Sejujurnya, identitasku dan dia di luar imajinasimu. Aku jelas bukan orang yang bisa kau singgung. Kalau kau berani terus mengganggunya, kau akan mati." Begitu ia selesai berbicara, hati Surong mencelos. Bagaimana mungkin Zhou Pengfei menggunakan status dan kekuasaannya di Departemen Perburuan Iblis untuk mengancam orang lain? Yang lebih keterlaluan, ia bahkan mengancam Tuan Wu. Bukankah itu memprovokasi? Meskipun ia merasa sedikit kesal dengan generasi kedua yang menyebalkan ini, demi sopan santun sebagai rekan kerja dan pertimbangan untuk departemen mereka, ia langsung melontarkan kata-kata dingin dan bernada mencemooh. "Zhou Pengfei, kau, berhenti bicara omong kosong. Aku sarankan kau segera pergi. Ini demi kebaikanmu sendiri." Namun, begitu ia selesai berbicara, Zhou Pengfei tiba-tiba berbalik, matanya melebar. Ia menatap Surong dengan tak percaya selama beberapa saat, lalu menggertakkan gigi dan tertawa. "Aku bicara omong kosong. Oke, oke. Surong, aku tak pernah membayangkan kau akan membentakku, Zhou Pengfei, untuk pria seperti itu. Kau kapten elit, tapi kau begitu tak tahu terima kasih. Aku sudah buta selama bertahun-tahun." Setelah itu, pemuda berambut belah tengah itu mengayunkan tinjunya ke arah Wu Tao, matanya berkobar amarah. Melihat mata merahnya, Wu Tao menggelengkan kepalanya tanpa daya, mengepalkan tinjunya, dan mengayunkannya kembali. Wosh! Dengan hembusan angin yang menderu, pria berwajah merah dan berleher tebal itu berubah menjadi meteor dan menghilang ke langit yang cerah. Dalam sekejap mata, ia menghilang tanpa jejak, dan ia tidak mendarat untuk waktu yang lama, seolah-olah ia telah melayang ke langit berbintang. Wu Tao kemudian menyingkirkan tangan kanannya dengan frustrasi, menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Sayangnya, ia mendapat masalah lagi. Sungguh tak ada jalan lain. Pihak lain telah melakukan pembunuhan. Ia benar-benar tak bisa membiarkan orang seperti itu hidup di dunia ini. Sekalipun itu berarti sedikit usaha lebih untuk membereskan kekacauan nanti, ia tak punya pilihan selain bertindak. Pemborosan waktu ini sudah tak terelakkan. Sungguh menyebalkan. Buddha berkata, menyapu lantai mungkin menyakiti semut, tetapi berbaik hatilah pada ngengat, dan berbaik hatilah pada kap lampu. Ketika berhadapan dengan makhluk lemah, seseorang seharusnya tidak menggunakan kekerasan. Tetapi jika seekor nyamuk bersikeras hinggap di wajahmu untuk menghisap darahmu dan membunuhmu, maka yang bisa kau lakukan hanyalah berteriak menggunakan senapan Gatling. Ia tak berdaya. Menyaksikan Wu Tao dengan mudah menghempaskannya ke udara, Surong, meskipun sudah menduganya, terdiam sesaat. Ia telah menyaksikan metode pria misterius ini berulang kali, dan bahkan sekarang, ia masih menganggapnya tak terbayangkan. Hanya ketika ia melihat sikap tenang Wu Tao, setenang hari ia melepaskan tsunami, ia kembali tenang. Bagaimanapun, pria ini menentang akal sehat. Satu pukulan pada Zhou Pengfei bukanlah masalah besar. Meskipun Zhou Pengfei adalah anggota Departemen Pemburu Iblis, ia bukan orang baik, dan keluarganya adalah hama bagi kota Pingjiang. Ia sudah mati, dan ia telah berusaha sekuat tenaga untuk membujuknya, tidak ada orang lain yang bisa disalahkan. Bahkan jika ada penyelidikan, dibandingkan dengan berat badan Tuan Wu, kematian Zhou Pengfei tidaklah signifikan. Wajar saja, tidak akan ada perkembangan lebih lanjut. Dengan mengingat hal ini, Surong berhenti membahas ketidakbahagiaannya saat ini dan beralih mempertanyakan kecurigaannya sebelumnya. "Tuan Wu, saya ingin tahu tentang hal lain. Dengan kemampuan Anda, roh-roh itu sama sekali tidak mengancam. Mengapa Anda terus membasmi roh-roh di luar kota?" Wu Tao tersenyum dan menjawab dengan santai. "Sebenarnya, tidak ada alasan khusus. Saya agak pembuat onar. Untuk menghindari komplikasi lebih lanjut, saya terbiasa mencari akar masalah. Pada titik ini, tidak ada gunanya menyembunyikan masalah sekecil itu." Karena pihak lain sudah bertanya, Wu Tao dengan santai menawarkan beberapa patah kata. Setidaknya ia harus menjawab beberapa kekhawatiran pihak lain. Ini akan membuat pihak lain merasa lebih nyaman jika ia bertanya lagi nanti. Sambil berbicara, Wu Tao dengan santai memberikan instruksi. "Kapten Su, jika markas Anda punya kabar, tolong beritahu saya segera."
Ini sangat penting. Seperti yang diharapkan, ia melakukannya. Setelah mendengar penjelasan Wu Tao, Surong mengangguk dengan ekspresi tiba-tiba menyadari, dan tanggapannya jauh lebih ceria. Baiklah, kalau ada kabar, saya akan segera beritahu. Setelah berjalan menyusuri jalan terakhir Gingo Street, keduanya berpamitan di depan gerbang kompleks perumahan lama, menyetujui segalanya, dan keduanya berangkat pulang dengan puas. Namun, begitu Surong kembali ke rumah, ia menerima telepon mendesak dari Li Weiwei. Kaksu, sesuatu yang buruk telah terjadi. Li Weiwei, gadis kecil ini, terobsesi dengan teknologi. Ia tampak pendiam dan otaku, tetapi dalam kesendirian ia sangat bersemangat dan selalu bercanda. Surong tidak menganggapnya serius kali ini. Ia menggantung jaketnya sambil mendengarkan telepon dengan wajah miring. Baiklah, aku mengerti. Kalau tidak ada yang lain. Tsunami dahsyat baru saja berlalu, dan Wu Tao, sosok misterius dan kuat dengan kemampuan luar biasa, kini berada di kota Pingjiang. Apa yang mungkin terjadi? Namun, baru setengah jalan ia berbicara ketika nada bicara Li Weiwei semakin gugup. Kapten, aku tidak bercanda. Zhou Pengfei menghilang hari ini, dan ayahnya juga meninggal di rumah dengan lebih dari selusin luka fatal. Kematiannya mengerikan. Ini telah menyebar di antara rekan-rekan kami, dan bahkan kapten menyelidikinya sendiri. Begitu kata-kata itu terucap, Surong membeku karena terkejut. Ia sudah lama mengetahui tentang kematian Zhou Pengfei, jadi ia sama sekali tidak terkejut. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa ayah Zhou Pengfei yang sudah pensiun juga akan meninggal dalam keadaan yang aneh. Ini sungguh tak terduga. Mengingat apa yang baru saja didengarnya, wajah Surong tiba-tiba memucat. Lebih dari selusin luka fatal. Kematian ini menyerupai mayat arwah yang pernah dilihatnya sebelumnya. Tiba-tiba, bayangan ekspresi tenang Wu Tao saat berbicara terlintas di benaknya. Aku agak pembuat onar. Untuk menghindari masalah di masa depan, aku terbiasa membasmi semuanya sepenuhnya. Respons santai itu, kemudian, terdengar begitu dingin hingga membuat Surong terdiam. Angin dingin bertiup dari belakangnya, menerjang langsung ke kepalanya. Orang yang melakukannya pasti Tuan Wu. Meskipun suara Li Weiwei terus berdering di telepon, ia tak bisa lagi memperhatikan. Hanya keterkejutan dan ketakutan yang tak terlukiskan menyebar di hatinya. Ia pernah melihat orang yang membunuh dengan tegas sebelumnya, tetapi ia belum pernah mendengar pemusnahan yang begitu cepat dan tegas. Mengingat kembali sikap tenang Wu Tao, itu tidak terdengar seperti sikap berdarah dingin seorang pembunuh, tetapi lebih seperti ketidakpedulian alami. Seolah-olah ia mengamati segala sesuatu dengan ketidakpedulian seorang dewa. Meskipun tahu Zhou Pengfei dan putranya menyimpan banyak rahasia gelap dan bahwa kematian mereka akan membawa kebahagiaan bagi banyak orang, ia tetap tak bisa tenang setelah menyaksikan pembunuhan yang begitu dingin dan acuh tak acuh secara langsung. Entah bagaimana, Wu Tao terasa begitu jauh dan tak terjangkau. Tak ada hal duniawi yang bisa diterapkan pada pria misterius ini, seolah ia telah lama melampaui aturan dunia ini. Surong dipenuhi rasa kagum, tenggelam dalam pikirannya untuk waktu yang lama. Barulah sebuah panggilan telepon yang mendesak membangunkannya untuk menjawab. Kapten, kau baik-baik saja. Kenapa kau diam saja? Jangan menakut-nakuti aku. Tidak apa-apa, aku mengerti. Merasakan kekhawatiran bawahannya, hati Surong menghangat. Akhirnya, ia kembali tenang, terkekeh meremehkan diri sendiri sambil duduk. Tuan Wu bukanlah orang jahat. Meskipun tindakannya mungkin ekstrim dan metodenya tidak konvensional, dia hanyalah manusia seperti kita, dengan darah dan daging, yang perlu makan dan tidur, dan tidak pernah melakukan apapun yang membahayakan publik. Akhir-akhir ini aku sangat ketakutan. Tidak ada dewa di dunia ini. Surong duduk di tepi tempat tidur, menatap ketenangan langit malam yang langka, pikirannya tenang. Sementara itu, ribuan mil jauhnya di Chengdu, sebuah laporan rahasia, setelah melewati berbagai lapisan komunikasi, akhirnya sampai di markas besar Departemen Perburuan Iblis. Organisasi paling misterius ini tiba-tiba dipenuhi orang, dan berbagai getaran bergema sepanjang malam. Banyak tokoh berpengaruh yang duduk di meja panjang menatapnya dengan dingin, secercah ketidaksenangan terukir di mata mereka. Suasana tiba-tiba menjadi menindas, sebuah ekspresi halus yang hampir tak terlihat oleh orang biasa. Sayangnya, hal itu tak luput dari tatapan Wu Tao. Menghadapi pertanyaan-pertanyaan orang banyak, ia tidak menganggapnya terlalu serius. Lagi pula, dalam pandangan dunia bintang biru, berurusan dengan begitu banyak roh akan menjadi tantangan yang tak kalah penting dari perang antara dua negara. Jika tidak, mereka tidak akan menjadikannya sebagai alat tawar-menawar. Wu Tao tidak repot-repot menjelaskan lebih lanjut, hanya berdiri dan menatap penonton dengan acuh tak acuh. Saya beri kalian waktu 1 jam untuk memverifikasi sendiri situasi di daerah terlarang utara. Dalam 1 jam, saya akan segera pergi menemui Suster Han. Setelah itu, ia dengan tenang berbalik dan pergi. Bahkan dengan sandal dan celana pendeknya, setelah insiden tsunami, tak seorang pun berani menghentikannya. Meskipun mereka tidak senang, mereka hanya bisa bertahan untuk sementara waktu sampai Wu Tao pergi. Ruang konferensi meledak dalam amarah, atmosfer yang kuat.
Orang yang sombong. Kurasa dia omong kosong dan perilaku sembrono. Dia tidak bisa dipercaya. Aku juga berpikir orang ini agak aneh. Dia tidak benar-benar terlihat seperti master sejati. Mendengarkan omelan dan kritik itu, pria tua yang memimpin tampak berpikir. Setelah beberapa napas, dia melihat orang-orang di sekitarnya. Bagaimana menurutmu? Orang-orang di sekitarnya tampak lebih tenang dan lebih berhati-hati dalam kata-kata mereka. Menurutku, karena orang ini mampu melakukan keajaiban menghentikan tsunami, meskipun masih diragukan, dia berani mengatakannya, jadi dia tidak hanya bicara omong kosong. Sebaiknya kita perintahkan penyelidikan dulu. Memang, ya, aku setuju. Fakta adalah dasar untuk menilai segalanya. Hanya setelah menyelidiki situasi di wilayah terlarang utara kita dapat membuat penilaian yang komprehensif. Aku setuju. Setelah beberapa patah kata, lelaki tua itu, yang sudah setengah yakin, mengangguk dengan sungguh-sungguh. Ya, itu masuk akal. Segera keluarkan perintah. Perintahkan personel divisi pemburu iblis yang memantau zona terlarang utara untuk segera melaporkan situasi secara langsung dan memulai konferensi video. Perintah tegas itu dikeluarkan dan diteruskan ke seluruh jajaran dalam hitungan menit. Tak lama kemudian, layar besar di ruang konferensi menyala. Semua orang, dengan beragam ekspresi, mulai dari marah hingga penuh harap, duduk diam menyaksikan. Dalam hitungan detik, ekspresi semua orang menyatu. Mata terbelalak, alis berkerut, tatapan mereka terpaku. Kerumunan roh mengerikan yang sebelumnya membuat bulu kuduk mereka merinding telah lenyap, hanya aliran mayat yang tak berujung membentang sejauh mata memandang. Seketika, ruang konferensi menjadi sunyi senyap. Saat video diputar, bahkan mereka yang sebelumnya tampak mencurigakan pun mendongak, tatapan mereka semakin ngeri, tubuh mereka tanpa sadar terlonjak berdiri. Pria tua di kursi utama begitu terkejut sehingga ia segera bertanya, apa yang terjadi? Sebuah suara gugup menggema di video, begitu terkejutnya hingga formalitas yang biasa pun terlewatkan. Kami juga tidak tahu. Kami menerima perintah dan segera mengirimkan drone untuk menyelidiki, dan inilah yang kami lihat. Seluruh area terlarang kosong melompong. Seolah-olah mereka tiba-tiba musnah. Dengan desiran, semua orang melompat berdiri, wajah mereka dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Area terlarang musnah. Apa yang baru saja dikatakan Tuan Wu benar. Ini tidak bisa dipercaya. Dia jelas ada di sini, bagaimana mungkin dia melakukan hal seperti itu? Tiba-tiba, ruang konferensi praktis meledak. Diskusi yang mengejutkan meletus, dan bahkan orang-orang paling berpengaruh yang hadir pun terhuyung-huyung, terguncang oleh kebenaran yang mereka saksikan. Kekacauan mengancam. Mata tetua yang memimpin bergetar, namun ia tetap tenang. Ia memberi isyarat kepada sekretarisnya untuk mematikan siaran video, lalu membanting meja dan berdiri. Konferensi video ini selesai. Semua yang ada hari ini adalah rahasia besar. Tidak seorang pun diizinkan untuk mengungkapkannya. Sebuah suara berat bergema, dan ruangan itu hening. Meski begitu, kegembiraan di wajah semua orang tak terbendung lagi. Bahkan mata tetua yang memimpin bergetar. Perspektif semua orang berubah total. Tanpa sepatah kata pun, semua orang memahami betapa pentingnya peristiwa hari ini. Tuan Wu ini bisa dengan mudah mengungkap zona terlarang di utara. Tsunami yang sebelumnya ia laporkan pasti benar. Penemuan makhluk seperti itu di dunia mungkin akan mengantarkan era baru. Hampir bersamaan, naluri yang kuat melonjak di benak semua orang. Apapun yang terjadi, kita harus berteman dengan Tuan Wu, berapapun harganya. Ini adalah naluri para penguasa, juga naluri semua makhluk hidup. Tetua yang memimpin segera menenangkan diri dan menoleh ke sekretaris. Kemana Tuan Wu pergi? Sekretaris itu belum pernah melihat tetua segembira itu, dan suaranya terdengar ketakutan saat menjawab. Tuan Wu ada di sini, sedang berjalan-jalan di hamparan bunga. Begitu ia selesai berbicara, tetua itu langsung murka, membawa semua orang keluar pintu. Omong kosong. Bagaimana bisa kau begitu lalai terhadap orang seperti Tuan Wu? Cepat beritahu semua staf, semua orang harus pergi menyambutnya dan segera mempersiapkan segalanya untuk menemaninya menemui Suster Han. Perintah tergesa-gesa menyebar ke seluruh markas, dan sekelompok orang mengerumuni petak bunga. Di dalam petak bunga, Wu Tao berkeliaran tanpa tujuan dengan sandalnya, memandangi berbagai macam bunga dan tanaman aneh. Ia tidak bisa benar-benar menghargainya. Bahkan setelah diperkenalkan kepada mereka di sisi gurunya, ia masih tidak mengerti mengapa orang-orang begitu menyukai tanaman, sampai-sampai beberapa orang bahkan bisa mencapai pencerahan melalui bunga. Ini sungguh keterlaluan. Tepat saat ia berkeliaran dengan bosan, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari kejauhan. Ia melirik ke arah suara itu. Pria tua itu, memimpin sekelompok orang, masuk dengan terengah-engah, status dan usianya bukan lagi masalah. Ia tersenyum gembira saat mendekat, matanya diwarnai kegelisahan yang tak terucapkan. Tuan Wu, Tuan Wu. Wu Tao tahu alasannya dari ekspresinya. Dengan senyum tipis, ia menawarkan jaminan yang menenangkan. Jangan terlalu sopan. Kita semua manusia. Kita hanya membasmi roh. Tak perlu seformal itu. Ikuti saja perjanjiannya dan bawa aku menemui Suster Han. Pria tua itu dan yang lainnya gembira dan mengangguk setuju. Ya, ya, ya.
Kita semua manusia, tak perlu seformal itu. Wu Tao tak perlu berkata apa-apa lagi. Semuanya sudah siap. Sebuah helikopter dengan cepat mendarat di halaman di luar hamparan bunga, dan pria tua itu menawarkannya tanpa sepatah kata pun. Tuan Wu, ayo kita cari Suster Han sekarang. Melihat transportasi tambahan itu, Wu Tao tak repot-repot berkata apa-apa lagi. Asal ia bisa menemukan Suster Han, gerobak sapi pun tak masalah, apalagi perjalanan yang bergelombang. Helikopter itu lepas landas dengan mulus, menerbangkan bunga-bunga dan rerumputan. Saat mereka terbang tinggi, dalam beberapa jam mereka telah melewati beberapa gunung tinggi di utara dan mendarat di celah gletser. Angin dingin menderu, menyelimuti lanskap dengan warna putih. Wu Tao tidak merasakan sesuatu yang aneh, cuaca musiman tidak berpengaruh padanya. Pria tua itu dan teman-temannya, yang ingin memenuhi janji mereka, tidak repot-repot menambahkan pakaian hangat. Wajah mereka segera membiru karena kedinginan. Untungnya, sekretaris itu telah bersiap dan dengan cepat mengeluarkan beberapa jaket tebal, yang membantu mereka merasa sedikit lebih baik. Melihat gletser yang tak berujung, Wu Tao berbalik dengan bingung. Saudari Han ada di tempat seperti ini. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.